Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, jadi hari ini adalah hari kemerdekaan negara tercinta kita ya, negara Indonesia berulang tahun ke-77. Jadi kita doakan bersama-sama supaya negara tercinta kita yaitu Indonesia ini bisa lebih kuat lagi, bisa lebih baik lagi, pertumbuhan ekonominya bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan ekonomi yang bagus, ekonomi yang maju biasanya akan berimpact ke dalam IHSG, ke dalam market kita ya. Amin ya, kita doakan bersama-sama. Nah, biasanya teman-teman sekalian ya, saat terjadi atau saat masuk ke hari kemerdekaan seperti ini, nanti akan muncul meme nih. Meme mengenai kemerdekaan yang kalau kita hubungkan dengan finansial ya. Kapan kemerdekaan finansial kita tercapai ya? Biasanya seperti itu meme-nya ya. Negara kita boleh merdeka, tapi kapan kita bisa merdeka secara finansial? Nah, itu yang biasanya menjadi meme yang kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai banyak nih meme-meme seperti itu ya. Dan ini juga akan kita bahas di video kali ini ya, bagaimana kita bisa mencapai financial freedom. Ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang kadang datang ke saya yang sering menanyakan seperti ini. Mas Eros, saya ini cuman karyawan biasa nih. Hanya staf biasa, gajinya pun juga biasa-biasa saja. Apakah saya bisa untuk mencapai financial freedom? Nah, kita akan simulasikan di video kali ini ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegram kami, silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini ya. Atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa saya bukan seorang financial planner. Artinya kalau teman-teman ingin memiliki perencanaan keuangan yang lebih detail lagi ya, lebih bagus lagi, lebih terencana lagi, lebih rapi lagi, nah saya sarankan teman-teman datang atau berkonsultasi ke financial planner ya. Di video ini saya hanya akan mensimulasikan secara kasarnya saja, secara gamblang saja ya. Dan teman-teman perlu juga ditinjau lagi alias dipikir-pikir lagi, dihitung-hitung lagi apakah cara saya ini tepat atau tidak ya. Oke, jadi kita mulai saja simulasinya ya. Anggap saja kita punya gaji 5 juta per bulan ya, dan saya yakin ya mayoritas penonton di Investor ini rata-rata ya juga hanya seorang karyawan biasa yang itu tadi ya, mereka bukan seorang top manajemen yang dimana gajinya bisa puluhan juta per bulan, tidak ya, tapi memang rata-rata ya gajinya biasa-biasa saja ya. Jadi kita anggap saja gaji kita adalah 5 juta per bulan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menganggarkan gaji 5 juta per bulan ini supaya efektif ya, supaya efektif ke depan kita bisa tetap menabung mencapai financial freedom kita. Nah, kalau saya ditanya kira-kira bagaimana cara saya membagi 5 juta, gaji 5 juta per bulan, saya akan bagi menjadi 2 tahap ya. Tahap pertama alias di tahun pertama saya akan menggunakan gaji 5 juta ini dengan porsi atau alokasi seperti ini ya. Sedekah 500.000 per bulan, jadi perlu ya, namanya sedekah menurut saya ini sangat penting. Minimal 10% kita sedekahkan ya. Sedekah ini tidak akan membuat kita miskin teman-teman ya, justru kadang sedekah ini bisa membuat kita tambah kaya ya, insya Allah ya, bismillah. Oke, ini mengenai sedekah. Yang kedua mengenai dana darurat. Jadi kita siapkan dulu dana daruratnya. Untuk pertama-tama kita nggak perlu mikir dulu kapan kita beli saham, kapan kita investasi, nggak perlu kita pikirkan dulu ya. Kita pikirkan yang pertama adalah dana darurat dulu ya. Nah, saya biasanya akan menjawab seperti ini ya. Kalau misalkan gaji 5 juta, 1 juta untuk dana darurat ya selama 1 tahun. Ya, alias nanti akan terkumpul 12 juta. Nah, baru sisanya untuk konsumsi sehari-hari alias ya 3,5 juta per bulan ya. Ini adalah angka yang menurut saya masih realistis ya, untuk kita pakai ya. Jadi 3,5 juta per bulan untuk konsumsi sehari-hari, 1 jutanya untuk dana darurat, 500.000-nya untuk sedekah ya. Nggak perlu mikir beli saham dulu, jangan ya. Dana darurat harus ada dulu.
Ya artinya kalau dana darurat ini sudah terkumpul selama 1 tahun, berarti kita punya 12 juta dana darurat yang dimana ini bisa mengcover kira-kira 3-4 bulan kebutuhan kita sehari-hari jika tiba-tiba kita nggak kerja, seperti itu ya. Atau misalkan ada kebutuhan mendesak yang itu di luar anggaran kita yang butuh dana besar, nah kita bisa ambilkan dari dana darurat. Nah itu dulu tahun pertama. Nah, baru tahun keduanya kita bisa anggarkan untuk investasi ya. Baru kita tahun keduanya bisa kita anggarkan untuk investasi ya. Jadi dana darurat, dana yang tadi kita sisihkan untuk dana darurat baru kita bisa masukkan ke dana investasi setelah dana darurat tercapai ya. Setelah dana darurat itu sudah terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. 3 atau 5 bulan kebutuhan itu menurut saya itu tingkat yang aman ya. Nah, sekarang di sini tahun kedua baru kita bisa mulai ke investasi. Nah, kemudian dengan alokasi tadi kita sudah mendapatkan perhitungan nih ya, perhitungan dana. Yang pertama mengenai kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan 5 juta per bulan. Ini termasuk sedekah dan juga saving tadi ya. Alias kalau kita setahunkan berarti kurang lebih kira-kira kita akan membutuhkan dana sekitar 60 juta per tahun untuk hidup 1 tahun. Ya, untuk hidup 1 tahun. Kemudian kita juga punya nih hitung-hitungan dana investasi, yaitu yang pertama alias 1 juta per bulan ya dana investasi kita. 1 juta per bulan kalau kita setahunkan berarti kurang lebih 12 juta per tahun. Nah, kita di sini ya poin utamanya adalah di sini kita selalu menghitung secara tahunan ya, jadi bukan secara bulanan. Alias kalau kebutuhan tahunan kita adalah 60 juta per tahun, nah berarti kira-kira bisa kita hitung nih. Kita bisa mencapai financial freedom kalau uang yang masuk ke kita dalam 1 tahun ya pastinya lebih dari 60 juta per tahun kan gitu. Ya anggap saja target kita adalah 150 juta per tahun. Ya dengan gaya hidup yang sama ya, dengan gaya hidup yang sederhana. Jadi alias kita ya janganlah ya setiap bulan jalan-jalan ke luar negeri gitu dengan gaji yang masih 5 juta per bulan ya jangan gitu ya. Nggak perlu buru-buru beli mobil ya, nggak perlu. Ya, apalagi beli handphone mahal itu nggak perlu ya, pakai yang sederhana saja lah. Ya, saya sendiri sampai sekarang saya masih pakai motor dari zaman kuliah saya dulu ya. Kalau nggak salah tahun 2008 itu motor yang masih saya pakai sehari-hari gitu ya. Nah oke, balik lagi ke sini ya. Anggap saja target passive income kita adalah 150 juta per tahun. Nah alias kalau kita sudah punya penghasilan 150 juta per tahun, kita bisa hidup setahun ya, dan itu masih ada sisa, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah dana investasi tadi ya, yang sebesar 12 juta per tahun, kira-kira kita pakai untuk masuk ke instrumen mana kan gitu. Nah, karena dana kita sebenarnya terbatas ya, hanya 12 juta per tahun alias 1 juta per bulan, kalau saya sendiri sih ya, sekali lagi, sudut pandang saya sendiri, saya akan langsung milih ke saham. Ya, saya akan langsung milih ke saham. Jadi saya tidak akan beli sukuk, saya tidak akan beli reksadana, ya apalagi masukin ke deposito ya, karena itu sudah dana darurat saja yang masuk ke deposito. Ya alias saya langsung masuk ke saham. Dengan catatan, sekali lagi ya, dengan catatan, kita tidak akan mengambil dana investasi kita sampai financial freedom kita tercapai. Ya, jadi itu kuncinya ya. Jadi biasanya memang kalau kita bicara mengenai teori adalah bagaimana dana investasi kita tidak kita pakai 3 atau 5 tahun ke depan kan gitu ya. Itu secara teori. Tapi kalau kita pengen mencapai financial freedom, ya dana investasi kita jangan sekali-sekali kita pakai sebelum financial freedom itu tercapai gitu. Nah itu. Nah maka kalau kita punya komitmen seperti itu, ya bisa langsung masuk ke saham ya, sambil kita belajar terus, sambil kita kita analisa terus ya, kita hitung-hitungan terus. Nah kita nggak apa-apa langsung masuk ke saham ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa ngelihat ya bahwa saham ini memberikan return terbaik di antara instrumen investasi lainnya
ya. Dimana kalau kita hitung IHSG ya, IHSG dari tahun 2010 sampai 2021 alias kurang lebih dalam waktu 12 tahun secara compounding memberikan return 160%. Ya, lebih tinggi dari kupon ori, lebih tinggi dari deposito apalagi inflasi. Nah, terus bagaimana dengan portofolio kita, target portofolio kita? Target saya biasanya adalah hanya 10% di atas IHSG saja. Ya, jadi nggak muluk-muluk harus 50%, 20% tidak. Ya, harus 50% per tahun naiknya tidak ya, tapi cukup 10% di atas IHSG. Dan kalau kita hitung ya, ini sudah saya hitung, dengan kita bisa mengalahkan market sebesar 10% saja di atas IHSG secara compounding dalam 12 tahun memberikan return 655%. Jadi sangat jauh dibandingkan sukuk, sangat jauh dibandingkan deposito ya. Nah, makanya saham ini memang instrumen investasi yang memberikan yield terbaik ya dalam yang saya ketahui sampai sekarang yang saya yakini juga itu. Nah, oke, sekarang bagaimana kita atau hitung-hitungannya 12 juta per tahun ini bisa mencapai financial freedom kita ya. Nah, tadi ya targetnya adalah kita harus punya ini 150 juta per tahun. Nah, maka kita tarik waktu yang lebih panjang lagi ya. Jadi kita hitung sejak tahun 2006. 2006 sampai tahun 2021 ini adalah data dari IHSG ya. Kenaikan atau penurunan IHSG dalam kurun waktu kurang lebih 16 tahun terakhir ya. 15 tahun terakhir dari 2006 sampai 2021. Oke ya. Dan seharusnya portofolio kita bisa mengalahkan market 10%, maka hasilnya akan seperti ini portofolio kita. Dan dengan rutin kita masukkan dana ya 12 juta per tahun dengan return selalu di atas IHSG 10% saja, maka dalam waktu 15 tahun dana kita selama 15 tahun ini di mana kita masukkan uang 12 juta per tahun itu sudah menjadi 1,1 miliar rupiah ya, 1 miliar 169 juta. Dan kalau kita hitung-hitung angka 1,1 miliar ini ya ini sudah cukup untuk kita pakai sebagai financial freedom kita ya, sebagai tolak ukur financial freedom kita. Kenapa? Karena tadi ya kebutuhan kita adalah 150 juta per tahun. Ya berarti cara makainya gimana? Nah seperti ini. 1 miliar 169 juta ini kita ambil 150 juta. Untuk kebutuhan selama 1 tahun ya, jadi sekali lagi menghitungnya adalah 1 tahun, bukan bulanan, bukan ya, tapi 1 tahun. Nah sisanya yang 1 miliar tetap di saham gitu ya, tetap biarkan ada di saham. Nah 150 juta yang kita ambil tadi kita breakdown lagi kan secara bulanan, kemudian ya tetap kita sisihkan untuk sebagian ditabung alias ya nanti balik lagi ke portofolio saham kita, ke investasi kita. Seperti itu terus ya, jadi menggulung terus. Artinya kalau misalkan dengan dana 1 miliar, ya kita bisa rata-rata bisa menghasilkan yield atau return 15% per tahun. Nah itu masih ada sisa ya, alias masih bisa kita ambil 150 juta dan akan ada pengembalian ke dalam portofolio kita lagi. Nah seperti itu terus gitu ya. Seperti itu terus ya. Jadi dengan 5 juta per bulan selama kita konsisten 1 juta itu kita masukkan ke saham bisa tercapai nih. Ya bisa tercapai dalam waktu 15 tahun untuk kondisi financial freedom kita. Ini sekali lagi ya, ini adalah perhitungan kasar. Oke, ini kan perhitungan selama 15 tahun. Nah, biasanya akan ada pertanyaan lanjutan nih. Kira-kira bisa dipercepat nggak sih supaya kita bisa menghasilkan 1 miliar pertama dengan lebih cepat, tidak dalam kurun waktu 15 tahun ya? Jawabannya bisa. Nah, caranya gimana? Di sini tipsnya ya. Percepatan passive income. Yang pertama adalah kita gedein pendapatan bulanan. Ya, jadi pendapatan bulannya harus gede dulu. Kalau misalkan gaji kita 5 juta, bagaimana caranya kita bisa menaikkan gaji kita menjadi 7,5 juta menjadi 10 juta per bulan? Itu dulu yang terpenting ya. Kemudian yang kedua, kita gedein dana investasi saham kita. Ya alias jangan sampai kita menerapkan bahwa semakin gede penghasilan semakin gede pengeluaran. Jangan ya. Maka yang ketiga ini juga penting ya. Kita menjaga gaya hidup kita ya, alias gaya hidup kita ini tetap. Jadi kita gedein pendapatan bulanan, kita gedein dana investasi saham,
kita tekan gaya hidup kita supaya gaya hidup kita ini tetap gitu ya. Jadi tidak naik juga ya. Dan yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah saat kita membeli saham, kita pilih saham-saham yang memiliki potensi untuk naik satu bagger paling tidak ya. Jadi kita pilih saham yang under value, yang punya potensi kenaikan satu bagger atau 100%. Nah teman-teman sekalian ya, dalam rangka kemerdekaan ya, dalam rangka merayakan hari kemerdekaan RI ke-77, kami memiliki program namanya Online Course Value Investing Mastery ya, dimana kita akan mengadakan webinar tanggal 25 sampai 27 Agustus alias 3 hari berturut-turut jam setengah 8 malam via Zoom, yaitu bagaimana caranya atau tips mencari saham yang memiliki potensi bagger di era inflasi dan suku bunga tinggi ya. Dan bagi teman-teman yang mengikuti online course Value Investing Mastery ini, selain bisa mengikuti webinar yang teman-teman juga gratis 40 lebih video pembelajaran, ada 35 saham-saham yang menjadi watchlist kita yang akan terus diupdate setiap bulan. Ada grup diskusinya dan juga gratis mengikuti webinar value investing selanjutnya ya. Nah, maka pastikan teman-teman mengikuti online course Value Investing Mastery ini. Dan khusus untuk bulan ini sampai tanggal 20 Agustus 2022 ada promo ya. Promo yaitu potongan 17%. Dengan teman-teman mencantumkan kode diskon 17-an ya, 17-an maka akan mendapatkan potongan 17% ya. Teman-teman silahkan daftar melalui link di dalam deskripsi di video ini ya, atau di dalam website kami di investor.id. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas perhitungan kasar saya tentang kapan kita bisa mencapai financial freedom ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 25 Agustus besok. Dan salam Passive Income.